Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maharya Wetanati Wardika dengan NIM 1024200169. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi machine learning menggunakan linear regression dan K-means clustering, mulai dari proses pengolahan data, training, model, hingga evaluasi hasil model. Jadi yang pertama itu di sini kita mengimport library. Jadi di sini kita memasukkan codingannya itu import pandas SPD dan import matplotlib.python aspel. Jadi pada tahap ini itu kita dilakukan import library yang dibutuhkan seperti pandas untuk pengolahan data matplotlib untuk visualisasi dan sklearn untuk proses machine learningnya. Kemudian di sini itu kita masukkan load datasetnya. Jadi dataset ini dibaca dari Google Drive menggunakan read underscore CSV, eh, dan fungsi head ini digunakan untuk melihat beberapa data pertama dan columns untuk melihat nama atributnya. Langsung saja di sini kita running. Jadi kalau misalnya menunjukkan checklist hijau di sebelah kiri ini, dia menunjukkan berarti berhasil. Kemudian kita untuk menyambungkan datasetnya ke Google Colabs-nya, ya di sini langsung muncul outputnya itu, langsung kolomnya itu terlihat dan beberapa data pertamanya itu juga terlihat. Kemudian selanjutnya itu pre-processing. Jadi di sini tuh kita menggunakan df sama dengan df drop nah. Data ini dibersihkan dari nilai kosong menggunakan drop nah agar tidak mengganggu proses modelingnya. Langsung aja kita running. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya itu kita trend test split. Di sini itu kita menggunakan X dan Y. Jadi datanya itu dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80/20, yaitu random underscore state digunakan agar hasilnya itu pembagiannya itu datanya itu konsisten. Langsung saja di sini kita running. Di sini menunjukkan berhasil. Jadi codingannya itu sudah benar. Selanjutnya itu linear regression. Jadi linear regression ini model linear regression dilatih menggunakan fit yang kemudian itu digunakan untuk memprediksi data ujinya itu dengan predik. Di sini terlihat, langsung saja kita running. Di sini berhasil. Kemudian selanjutnya itu ada koefisien dan intercept. Jadi eh, koefisien ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap profitnya. Dan jika bernilai positif, maka hubungan searah, dan sedangkan jika negatif, maka akan berlawanan. Dan hasilnya itu di sini outputnya terlihat. Kemudian itu ada evaluasi model. Jadi evaluasi model itu MSM mengukur rata-rata error prediksinya. Jadi semakin kecil semakin baik. Dan R squared-nya itu menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan data, semakin mendekati dia semakin baik. Dari sini sudah berhasil. Kemudian itu elbow method atau fix. Jadi pada tahap ini tuh dibuat variabel X clusternya itu yang berisi fitur untuk clusteringnya. Jadi di sini saya memakai sales, profit, dan quantity. Pada tahap ini itu elbow method digunakan untuk menjatuhkan jumlah cluster terbaik berdasarkan nilai inertianya. Langsung aja kita running. Nah, di sini muncul. Jadi titik sikunya itu pada grafik menunjukkan jumlah clustering yang optimal. Kemudian itu ada K-means clustering. Jadi K-means clustering itu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam tiga cluster, output berupa label cluster dan sektor itu. Langsung saja kita running. Nah, di sini sudah terlihat labelnya itu 0, 20, 200, 00, 200. Centroidnya sini sudah terlihat. Dan selanjutnya itu uh, silhouette score.
Jadi silhouette score ini digunakan untuk mengukur kualitas clusteringnya itu gimana. Pas aja kita running. Nah, di sini sudah muncul kualitas skornya itu 8,7. Dan yang terakhir itu di sini itu ada ARI atau evaluasi clusteringnya. Jadi ARI ini digunakan untuk membandingkan hasil clustering dengan label yang aslinya. Jadi semakin mendekati itu semakin mendekati satu itu semakin baik hasil clusteringnya. Nah, di sini muncul outputnya. Nah, untuk soal yang terakhir itu perbedaan antara overfitting dan underfitting. Jadi overfitting ini terjadi ketika model itu terlalu kompleks sehingga hanya bagus pada data training. Dan underfitting ini terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola data. Nah, jadi dari kesimpulan tadi itu linear regression itu digunakan untuk prediksi dan sedangkan K-means itu digunakan untuk clustering. Jadi evaluasi model seperti MSE R-squared dan silhouette squared dan ARI itu sangat penting untuk memastikan model bekerjanya itu dengan baik. Jadi sekian dari penjelasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.